lagi sama aku Alifa Kalupi, dan di video kali ini aku bakal sharing tips gimana caranya buat belajar 3 bulan sebelum UTBK kayak gitu. Nah, mungkin buat kalian yang udah pernah nonton video-video aku sebelumnya, mungkin kalian udah ada yang notice gitu kalau misalkan di video-video sebelumnya juga aku udah ada cerita gitu kalau misalkan aku mulai intensif buat ngejar UTBK itu 3 bulan sebelum UTBK gitu. Jadi waktu itu UTBK-nya bulan April dan aku mulai ngejar itu bulan Januari gitu. Jadi benar-benar 3 bulan sebelum UTBK kayak gitu. Dan di situ 3 bulan itu kan jelas waktu yang singkat banget ya. Apalagi kalau buat ngejar UTBK yang materinya kan nggak cuma satu macam gitu. Kayak sosum sendiri kan kayak ada geografi, sosiologi, sejarah, dan lain-lain kayak gitu. Terus ada juga skolastiknya juga. Itu kan pasti butuh banyak waktu juga gitu buat kita ngejar. Nah, di sini aku bakal ngebagiin beberapa tips gitu, gimana caranya biar dalam 3 bulan itu kita tuh bisa ngejar buat memahami materi dan kita bisa dapet nilai yang bagus nantinya di UTBK kayak gitu. Nah, jadi buat cara yang pertama atau tips yang pertama itu kita harus nentuin dulu jurusan dan univ yang kita mau gitu. Dan setelah kita udah nentuin jurusan dan univ yang kita mau itu tadi, kita harus cari tahu daya tampung dan keketatannya gitu. Nah, kenapa kok tips pertama ini menemukan menemukan dan menentukan jurusan dan universitasnya? Karena kalau misalkan kita udah tahu gitu tujuan kita, kita bakal lebih punya apa ya? Lebih ada dorongan gitu. Jadi kita nggak malas-malasan gitu karena kita sadar kayak aku kan mau ke sini nih gitu. Jadi kayak kita udah tahu tujuan kita kemana dan kita apa ya bakal cari jalan buat kita sampai ke tujuan itu kayak gitu. Jadi kita yang pertama harus tahu lah kita mau mau ngambil jurusan apa di univ mana dan kita juga harus tahu kayak daya tampungnya berapa, keketatannya berapa. Nah, dari kita tahu daya tampung dan keketatannya itu berapa, itu cukup jadi trigger buat kita kayak oh aku punya pesaing segini nih gitu dengan daya tampung yang cuma segini gitu jadi kayak kita bakal lebih terpacu lagi gitu buat belajar di sisa waktu yang ada itu tadi. Nah, terus buat tips yang kedua yaitu kita harus cari nih motivasi belajar internal gitu. Nah, kalau buat aku sendiri, salah satu motivasi belajar internalku buat ngejar UTBK selama 3 bulan itu ya karena aku udah tahu tujuanku kayak gitu. Terus selain itu kayak aku nggak mau kayak ngebebanin orang tuaku dengan aku misalkan ke swasta atau mungkin kayak aku harus gap year gitu di tahun depannya lagi aku harus daftar SBM ya gitu. Jadi kayak aku bener-bener apa ya dari tujuan yang udah aku bikin itu tadi dari univ yang udah aku tentuin dan jurusan yang udah aku tentuin aku nge-push diriku kayak kamu harus bisa dapetin ini di tahun ini kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau akhirnya ada motivasi buat terus belajar gitu walaupun pasti kayak kita malas tuh pasti ada terus mungkin kayak apa yang ngerasa jenuh terus habis itu mungkin kayak ngelihat teman kanan kiri kan pasti juga ada yang kayak mereka kayak tetap santai-santai aja terus pasti kan kita kayak ke-trigger gitu kayak teman-temanku tuh kayak santai-santai aja loh kayak mereka nggak yang ngejar nggak yang apa kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan kita udah punya motivasi internal udah punya apa ya tekad yang kuat dari dalam diri kita walaupun ada rintangan atau dari rintangan itu walaupun eksternal maupun internal kayak gitu itu kita masih tetap bisa handle dan kita bakal tetap bisa terus jalan tetap maju tetap nge-push diri kita buat lebih semangat lagi dan lebih giat lagi bukan malah kebaliknya gitu kayak mundur kayak udah kurang 3 bulan kayak udah aku nggak usah belajar gitu nggak bukan kayak gitu. Terus buat tips yang ketiga kita harus tahu gitu kayak kita belajar efektifnya tuh yang kayak gimana gitu. Nah mungkin buat beberapa orang kan kita udah tahu ya kayak belajar itu kan ada yang kayak kinestetik, visual kayak gitu-gitu, auditory. Nah itu mungkin dari situ bisa kita kenali dulu kayak kita tipe belajarnya itu yang mana di antara ketiga itu tadi. Terus mungkin bisa kita cari tahu lagi juga kayak kita tuh lebih nyaman belajarnya tuh kapan gitu. Kayak ada beberapa orang yang nyaman belajar itu di malam hari kayak gitu. Jadi mereka lebih apa ya ibaratnya kayak otaknya lebih encer gitu ketika malam hari. Nah mungkin ada juga orang yang bisanya belajar itu mungkin waktu sore kayak gitu atau mungkin ada juga yang apa namanya belajarnya tuh lebih suka dengan kertas gitu jadi mereka harus kayak
yang ngerjain soal yang based on paper kayak gitu. Jadi mereka kayak kalau misalkan ngerjain soal-soal yang online atau apa mungkin kayak kurang bisa paham atau mungkin kayak gampang ngantuk atau gampang sakit gitu matanya kayak gitu. Jadi kan itu pasti bakal kalau misalkan kita nggak nyaman pasti kayak dikit-dikit kayak udah stop gitu. Jadi kayak kita nggak akan ngelanjutin gitu dan mungkin kayak belajarnya sehari cuma bentar-bentar doang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita udah tahu gitu kayak kita tuh belajarnya enaknya kapan dan kayak gimana. Nah, itu nanti bakal apa ya ibaratnya kayak lebih mempermulus jalan kita buat terus belajar kayak gitu. Jadi kayak nggak ada apa ya, ya bukan nggak ada sih, tapi kita bisa meminimalisir kayak ketika kita ngerasa kayak jenuh, udah ngerasa capek kayak gitu. Kalau misalkan emang belajarnya udah sesuai sama yang tipe kita banget kan pasti kayak itu kayak lewat-lewat kayak gitu. Nah, terus buat tips yang keempat, itu kalian harus nentuin target nilai kayak gitu. Nah, gimana sih cara nentuin target nilai? Nah, sebenarnya cara nentuin target nilai ini bisa dilihat dari daya tampung yang kalian pilih, univ yang kalian pilih ini, jurusan yang kalian pilih ini daya tampungnya berapa dan keketatannya berapa kayak gitu. Terus kalian juga bisa ngeliat gitu kayak akreditasi sama klaster PTN-nya itu berapa gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau misalkan PTN-nya makin bagus dan jurusannya juga akreditasinya bagus dan jurusannya emang banyak yang minat, itu jelas pasti kita harus punya nilai yang tinggi gitulah standarnya gitu supaya kita peluang masuknya itu lebih lebih ada kayak gitu. Kalau misalkan apa namanya mungkin misalkan kita milih di universitas atau PTN yang klasternya B dan mungkin jurusannya kayak nggak terlalu banyak peminat, mungkin nilainya nggak terlalu yang setinggi jurusan dan univ yang memang dia favorit dan klaster univnya yang bagus kayak gitu secara peringkat. Jadi kita harus ngelihatnya dari situ kayak gitu. Nah, misalkan kayak dulu aku ngelihatnya kayak UNER itu kan masuk klaster A kayak gitu dan psikologi juga aku tuh banyak banget yang minat dan kanan kiri aku juga banyak denger kayak iya temen aku mau masuk psikologi, ini mau masuk psikologi UNER ya. Jadi kayak banyak banget orang yang mau masuk psikologi UNER gitu. Terus akhirnya dari situ kayak aku ngeset goal yang tinggi gitu, target nilai yang tinggi juga gitu yang harus aku capai kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian punya kenalan kakak tingkat atau mungkin punya kenalan saudara yang mungkin udah kuliah di tempat itu juga bisa kalian tanyain gitu kayak dulu nilainya berapa, itu mungkin bisa jadi referensi gitu buat kalian kayak oh berarti kurang lebih aku butuh nilai segini gitu. Dan ya itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan yang benar-benar patokan ya soalnya mungkin tiap tahun juga pasti bakal berubah-ubah gitu yang keterima nilainya berapa, cuma kurang lebih itu bisa jadi apa ya, ya gambaran kita lah kayak gitu. Jadi kita harus dapat nilai berapa. Nah, terus buat cara yang kelima, kita harus delaying gratification. Nah, mungkin buat yang belum tahu delaying gratification itu apa, jadi delaying gratification ini tuh kita itu menunda kesenangan kayak gitu. Nah, udah tahu sendiri kan kayak 3 bulan itu bukan waktu yang lama, itu waktu yang benar-benar singkat dan pasti nggak kerasa gitu kayak tiba-tiba udah 3 bulan berlalu kayak gitu. Nah, jadi buat kita bisa ngepush apa namanya belajar di sisa waktu 3 bulan ini tadi kita tuh harus delaying gratification, jadi kita harus menunda kesenangan kayak gitu. Misalkan yang tiap tiap Sabtu malam minggu kalian harus keluar atau mungkin yang dalam 1 minggu kalian harus main 5 kali atau hangout berapa kali, harus ke mall seminggu berapa kali gitu, dalam sebulan harus nonton berapa kali kayak gitu, ya tuh mungkin bisa kalian kurangi intensitasnya kayak gitu. Jadi lebih banyak buat fokus buat persiapan di UTBK kayak gitu. Jadi apa ya, mengurangi hal-hal yang biasa kalian lakuin gitu, mengurangi kesenangan yang biasa kalian lakuin kayak gitu. Karena kan kayak ya itu kalian cuma ibaratnya menahan itu selama 3 bulan gitu kan, kayak maksudnya nanti juga akan ada bulan-bulan berikutnya kalian bisa membalas itu ketika kalian udah keterima gitu. Itu kan pasti kalian juga bakal apa ya punya banyak waktu gitu kan. Kan biasanya kayak keterima itu kan nggak langsung kalian langsung masuk ya, hari ini kalian keterima terus besok masuk kuliah kan enggak gitu. Jadi di sisa-sisa waktu apa ya longgar, space antara kalian pengumuman sama kalian masuk kuliah itu kan kalian bisa gitu loh kayak akhirnya berfoya-foya ibaratnya atau bersenang-senang gitu yang lebih
apa ya, kalian lebih relax dan lebih enjoy gitu kan. Pasti kan kita main gitu ya, ibaratnya kayak bersenang-senang ketika kita udah dapet apa yang kita mau, sama sebelum kita dapet apa yang kita mau itu kan pasti beda gitu feelnya. Jadi mending delaying gratification dulu demi apa ya, bisa kalian dapet kesenangan di beberapa bulan berikutnya kayak gitu. Nah, terus buat cara yang terakhir nih, buat tips yang keenam, itu kalian harus konsisten, yaitu tadi dari 5 tips yang sebelumnya itu kan kayak apa ya, tips-tips pendukung gitu. Nah, di akhir ini tips yang terakhir, tips yang keenam, itu kalian harus konsisten, itu jelas gitu. 3 bulan itu waktu yang singkat gitu, jadi kalian harus konsisten, dan kalau bisa kalian bikin jadwal kayak gitu. Jadi kayak, atau enggak bikin target gitu lah. Jadi kayak misalkan aku sehari harus belajar apa aja gitu. Jadi kayak misalnya hari Senin aku harus belajar apa, misalkan Senin harus belajar sejarah kayak, atau geografi kayak, atau kimia atau fisika, terus nanti Selasanya apa kayak gitu. Jadi kayak kalian harus punya target. Terus misalkan mau lebih spesifik lagi juga lebih bagus gitu, misalkan kalian spesifikin kayak, aku hari Senin belajar fisika harus ngerjain 20 soal misalkan, terus kayak kimianya harus ngerjain 30 soal kayak gitu. Jadi kayak lebih spesifik kayak gitu, dan itu kalian harus konsisten gitu sama apa yang udah kalian bikin, sama apa yang udah kalian jadwalin gitu. Jangan kalian bikin-bikin sendiri dan kalian tinggal sendiri dan kalian langgar sendiri gitu. Soalnya juga apa ya, dari pengalaman aku sendiri waktu mendekati UTBK itu kan pasti kita sama teman-teman kita tuh udah punya apa ya, udah punya goals masing-masing gitu loh, dan nggak semua teman-temanmu bakal memperhatikan itu gitu loh. Jadi nggak apa ya, kalian nggak akan kayak teman kalian mengingatkan kayak, kamu udah try out belum gitu, kamu targetmu gimana, jadwalmu kayak gimana kayak gitu. Seandainya pun kalian punya temen yang kayak gitu, pasti kan cuma satu dua gitu, dan itu nggak semua orang bisa dapetin gitu temen yang kayak gitu menurutku. Jadi kalian harus konsisten sama apa yang udah kalian buat, dan kalian harus lakuin itu gitu. Karena ujung-ujungnya kan itu semua juga demi kalian sendiri gitu. Ketika kalian masuk di jurusan atau univ yang kalian mau, itu kan juga kalian sendiri gitu yang bakal ngerasain gitu. Oke, itu tadi 6 tips dari aku buat persiapan belajar 3 bulan menuju TBK. Ya, semoga dari tips-tips yang tadi aku udah bagiin ke kalian itu bisa jadi suatu insight baru, atau mungkin jadi satu ide baru buat kalian kayak gitu, buat yang mau ngepush belajar selama 3 bulan buat persiapan UTBK-nya kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, atau mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget kalian komen, atau mungkin bisa tanya via pribadi, via DM Instagram gitu, nanti akan ada linknya di description box kayak biasanya. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai di akhir. Sampai jumpa.